Kekayaan bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelola hidup, keputusan, dan pola pikir kita. Banyak orang yang terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari jika mereka lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan finansial. Dalam video ini kita akan membahas 20 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh banyak orang dan bagaimana menghindarinya untuk mencapai kebebasan finansial. Setiap kesalahan ini bisa menjadi penghalang besar dalam perjalanan menuju kekayaan. Tapi dengan pemahaman yang tepat kita bisa memperbaikinya. Setiap keputusan yang kita buat dari investasi hingga cara kita mengelola waktu dapat mempengaruhi hasil jangka panjang. Terkadang kita fokus pada hal-hal yang kurang penting, atau bahkan melakukan hal yang berlawanan dengan tujuan kita tanpa sadar. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kesalahan-kesalahan ini dan menghindarinya dengan pendekatan yang lebih cerdas. Mari kita lihat satu persatu kesalahan yang harus dihentikan agar bisa lebih cepat mencapai kekayaan. Tidak ada yang ingin terus-menerus terjebak dalam kebiasaan yang merugikan. Dengan memperbaiki pola pikir dan tindakan, kita bisa lebih dekat dengan tujuan finansial. Sekarang mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang seringkali kita abaikan, yaitu adalah mengabaikan kekuatan jaringan sosial dalam mencapai kekayaan. Kekuatan jaringan sosial seringkali dianggap sepele dalam mencapai kekayaan, padahal ia merupakan salah satu aset yang sangat berharga. Banyak orang lebih berfokus pada pengelolaan uang atau kerja keras tanpa menyadari bahwa peluang besar sering datang dari orang-orang di sekitar kita. Networking bukan hanya tentang mendapatkan kontak bisnis, tetapi juga tentang membangun hubungan saling mendukung yang bisa membuka banyak pintu baru. Jika kita mengabaikan kekuatan ini, kita mungkin akan terhambat dalam mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa kekayaan tak hanya bergantung pada seberapa keras kita bekerja, tetapi juga pada seberapa efektif kita berkolaborasi dengan orang lain. Menjalin hubungan yang baik dengan orang yang memiliki visi serupa atau yang bisa memberikan pandangan baru akan meningkatkan peluang kita. Membangun jaringan yang kuat bisa memudahkan kita untuk bertemu dengan peluang investasi, mentor atau bahkan kolaborator yang dapat membantu kita mencapai kesuksesan yang lebih besar. Selain itu, jaringan sosial yang baik memberikan dukungan psikologis yang sangat penting dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Dalam situasi sulit, memiliki seseorang yang bisa memberikan masukan atau motivasi akan sangat berharga. Jangan hanya berfokus pada aspek finansial saja, tetapi juga bangun hubungan yang saling menguntungkan dan mendalam. Karena ini akan memperkaya hidup kita baik secara materi maupun non-materi. Berinvestasi dalam jaringan sosial tidak selalu membutuhkan uang. Kita bisa mulai dengan menghadiri acara-acara industri, bergabung dengan komunitas, atau bahkan menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang memiliki minat yang sama. Dengan membuka diri untuk berinteraksi, kita memperbesar kemungkinan untuk memperoleh peluang yang tak terduga. Jangan biarkan kesempatan yang datang lewat begitu saja tanpa memanfaatkannya. Akhirnya, jangan lupa untuk memberikan nilai lebih dalam setiap hubungan yang kita bangun. Networking bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dengan memberikan kontribusi yang positif, kita akan dilihat sebagai sumber daya yang berharga dan lebih banyak peluang akan datang menghampiri kita. Kemudian, kesalahan yang harus kamu hentikan untuk menjadi kaya yang kedua adalah terlalu terfokus pada penghasilan dan mengabaikan nilai diri. Saat kita berfokus untuk mengejar penghasilan yang tinggi, kita seringkali mengabaikan nilai diri sendiri. Bekerja keras untuk mendapatkan uang memang penting. Tetapi jika kita hanya melihatnya dari sisi finansial, kita mungkin akan merasa kosong meskipun pendapatan kita terus meningkat. Nilai diri lebih dari sekedar angka yang tercatat di rekening bank. Ini melibatkan rasa puas, kebahagiaan, dan rasa pencapaian yang datang dari menjalani hidup yang bermakna. Penting untuk tidak hanya berfokus pada hasil materi,
tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Jika kita hanya terobsesi dengan penghasilan, kita bisa kehilangan tujuan hidup yang lebih besar, seperti kebahagiaan, hubungan yang sehat, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Banyak orang yang memiliki kekayaan materi tetapi merasa kosong di dalam karena mereka tidak menemukan makna sejati dalam hidup mereka. Nilai diri juga mencakup cara kita menghargai diri sendiri dan apa yang kita lakukan. Ketika kita merasa dihargai dan diberdayakan, kita akan lebih mudah untuk menerima tantangan, mengambil resiko, dan akhirnya mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jika kita hanya berfokus pada penghasilan tanpa menghargai diri kita mungkin akan kehabisan energi dan motivasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, merasa puas dengan pencapaian yang telah kita raih sangat penting. Terus-menerus mengejar lebih banyak uang tanpa merasa cukup hanya akan menyebabkan kelelahan mental dan fisik. Kebahagiaan sejati datang dari menerima diri sendiri dan mensyukuri apa yang kita miliki, bukan hanya dari apa yang belum kita capai. Dengan menyeimbangkan pencapaian finansial dan nilai diri, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk mencapai kekayaan yang lebih bermakna. Ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana kita merasa dalam perjalanan hidup tersebut. Saat kita merasa dihargai, diberdayakan, dan puas dengan diri kita sendiri, kita akan menemukan bahwa kekayaan sejati datang dari keseimbangan antara finansial dan nilai-nilai pribadi yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah membiarkan ketakutan gagal menghentikan langkah pertama. Ketakutan gagal adalah salah satu hal yang seringkali menghentikan kita untuk mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Banyak orang yang terjebak dalam rasa takut yang berlebihan akan kegagalan. Padahal kegagalan itu sendiri merupakan bagian dari proses menuju kesuksesan. Tanpa mengambil resiko, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang bisa kita capai. Ketika kita membiarkan ketakutan gagal mengendalikan kita menghalangi diri kita sendiri untuk berkembang. Ketakutan gagal seringkali muncul karena kita merasa tidak siap atau tidak cukup berkompeten. Namun kenyataannya tidak ada yang benar-benar siap untuk menghadapi tantangan besar. Yang diperlukan adalah keberanian untuk melangkah meskipun kita merasa tidak pasti. Semakin kita menghindari langkah pertama, semakin lama kita akan terjebak dalam ketakutan yang tidak produktif. Mengambil langkah pertama, meskipun dengan rasa takut, akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Menghadapi ketakutan ini dengan mindset yang positif adalah kunci untuk mengubahnya menjadi motivasi. Ketakutan bisa menjadi pendorong untuk merencanakan lebih matang dan bekerja lebih keras. Alih-alih menghindarinya, kita harus menerima ketakutan itu dan menghadapinya sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa setiap orang sukses pasti pernah gagal, tetapi mereka tidak membiarkan kegagalan itu menghentikan langkah mereka. Belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses adalah hal yang sangat penting. Tidak ada yang langsung sukses tanpa melalui beberapa kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita banyak hal, seperti cara bertahan, cara beradaptasi, dan cara mencari solusi yang lebih baik. Jangan biarkan ketakutan gagal membuat kita berhenti mencoba. Sebaliknya, biarkan ia menjadi pendorong kita untuk terus maju. Akhirnya, ingatlah bahwa ketakutan gagal tidak akan hilang begitu saja. Tetapi dengan mengambil langkah pertama dan terus melangkah, kita akan membuktikan pada diri kita sendiri bahwa kita lebih kuat daripada ketakutan itu. Jangan pernah biarkan ketakutan menghentikan impian dan tujuan hidup kita. Kemudian kesalahan yang harus kita hindari untuk menjadi kaya yang keempat adalah mengejar tren tanpa memahami dasar-dasar keuangan. Mengejar tren finansial seringkali menjadi godaan bagi banyak orang. Apalagi dengan mudahnya informasi dapat tersebar di media sosial. Meskipun tampaknya tren tersebut menggiurkan, seringkali kita lupa untuk memahami dasar-dasar keuangan yang mendasari keputusan tersebut.
Tanpa pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip keuangan, kita bisa saja terjebak dalam investasi yang beresiko tinggi tanpa pertimbangan yang matang, yang justru dapat merugikan kita dalam jangka panjang. Penting untuk menyadari bahwa mengikuti tren tanpa pengetahuan yang cukup bisa sangat berbahaya. Sebagai contoh, banyak orang yang tergiur untuk berinvestasi dalam cryptocurrency hanya karena hype di pasar tanpa memahami fluktuasi pasar, resiko volatilitas yang tinggi, atau bagaimana mengelola portofolio dengan bijak. Kita bisa kehilangan banyak uang. Untuk mencapai kekayaan, kita perlu memiliki landasan keuangan yang kuat yang didasarkan pada riset, pemahaman, dan strategi yang cermat. Mengejar tren tanpa dasar pengetahuan juga bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Kita bisa tergoda untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan keberlanjutan atau dampak jangka panjang dari keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pemahaman mendalam tentang prinsip keuangan seperti manajemen risiko, diversifikasi investasi, dan pentingnya membangun kekayaan secara bertahap. Sebaliknya, kita perlu belajar untuk mengembangkan pola pikir investasi yang lebih bijak dan berdasarkan pada strategi yang telah terbukti. Mungkin saja tren tertentu bisa menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi tanpa pemahaman yang tepat, kita bisa terjebak dalam kesalahan yang merugikan. Fokus pada edukasi keuangan, baik melalui buku, seminar, atau pelatihan, akan memberikan kita pondasi yang kuat untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Pada akhirnya, kekayaan yang berkelanjutan datang dari keputusan finansial yang bijaksana, bukan dari mengikuti tren. Membangun kebiasaan yang sehat dalam mengelola uang, seperti menabung secara teratur, berinvestasi dengan bijak, dan terus mengembangkan pengetahuan kita tentang keuangan, adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Jangan terburu-buru mengikuti tren tanpa memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang cukup untuk mendukung keputusan kita. Kemudian kesalahan yang kelima adalah tidak menghargai waktu sebagai aset berharga. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang membuat kita lupa bahwa waktu adalah salah satu aset yang paling berharga. Banyak orang terlalu fokus pada penghasilan yang mereka terima, tetapi tidak menyadari bahwa bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka juga menentukan apakah mereka akan menjadi kaya atau tidak. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa dipulihkan. Jadi menggunakannya dengan bijak sangatlah penting untuk mencapai kekayaan. Terlalu sering kita terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda atau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Misalnya, menonton televisi atau berselancar di media sosial selama berjam-jam bisa mengurangi waktu yang seharusnya kita habiskan untuk belajar, merencanakan, atau bekerja pada tujuan kita. Semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk aktivitas yang tidak mendukung tujuan finansial kita, semakin sulit untuk meraih kesuksesan. Untuk menjadi kaya, kita harus belajar untuk menghargai setiap detik waktu yang kita miliki. Ini berarti mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang penting, seperti mengembangkan keterampilan, berinvestasi dalam pendidikan, atau membangun bisnis. Menggunakan waktu secara efektif juga berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Menghargai waktu adalah langkah pertama untuk membangun kebiasaan yang mendukung kesuksesan finansial. Selain itu, memanfaatkan waktu dengan bijak juga berarti bekerja cerdas, bukan hanya keras. Mengelola waktu dengan baik memungkinkan kita untuk memiliki keseimbangan antara bekerja, beristirahat, dan mengejar passion kita. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih produktif tanpa mengorbankan kesehatan atau kebahagiaan kita. Akhirnya, jika kita ingin mencapai kekayaan, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar untuk merencanakan hari kita dengan efisien, menetapkan prioritas, dan memastikan bahwa kita selalu bergerak menuju tujuan finansial kita. Ingatlah bahwa setiap waktu yang kita habiskan dengan bijak adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik dan lebih kaya.
Kemudian kesalahan yang harus kita hindari untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan yang keenam adalah meremehkan pentingnya kesehatan mental dalam mencapai keberhasilan finansial. Seringkali orang-orang lebih fokus pada aspek finansial dan mengabaikan pentingnya kesehatan mental dalam perjalanan mereka menuju kekayaan. Padahal kesehatan mental yang buruk bisa menghambat kemampuan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana, mengelola stres, atau bahkan berinvestasi dalam bisnis. Tanpa kesehatan mental yang baik, kita akan kesulitan untuk berpikir jernih, beradaptasi dengan perubahan, atau bahkan menikmati pencapaian kita. Menjaga kesehatan mental berarti memberikan waktu untuk diri sendiri, mengenali tanda-tanda stres, dan belajar cara untuk mengelola kecemasan yang mungkin muncul selama perjalanan menuju kesuksesan. Jika kita tidak memperhatikan kesehatan mental, kita bisa terjebak dalam pola pikir yang merugikan, seperti rasa takut berlebihan akan kegagalan atau kelelahan akibat bekerja terlalu keras tanpa istirahat. Semua ini akan menghambat kemajuan kita dalam meraih kekayaan. Mengembangkan kebiasaan positif seperti meditasi, olahraga, atau berbicara dengan seorang profesional dapat sangat membantu dalam menjaga keseimbangan mental. Ini akan memberi kita ketenangan untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik, serta energi untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan. Ingat, tubuh dan pikiran yang sehat adalah pondasi untuk mencapai kekayaan sejati. Selain itu, penting juga untuk memiliki rutinitas yang mendukung kesehatan mental, seperti cukup tidur, makan dengan baik, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tanpa perhatian pada kesehatan mental, kita bisa mengalami kelelahan atau bahkan burnout, yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan kreativitas kita dalam bekerja. Oleh karena itu, kesehatan mental harus menjadi prioritas utama dalam meraih kesuksesan finansial. Akhirnya, tidak ada kekayaan yang berarti jika kita tidak bisa menikmatinya karena kondisi mental yang buruk. Jadi pastikan kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta memberikan ruang bagi diri kita untuk merawat kesehatan mental. Dengan begitu, kita akan bisa menghadapi segala tantangan dan meraih kekayaan dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kemudian kesalahan yang ketujuh adalah terjebak dalam rutinitas yang membunuh kreativitas keuangan. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang monoton dan cenderung mengabaikan potensi kreatif yang dapat membantu kita mencapai kesuksesan finansial. Rutinitas ini meskipun mungkin membuat kita merasa nyaman, seringkali membatasi kemampuan kita untuk berpikir di luar kebiasaan atau mencoba pendekatan baru dalam hal pengelolaan uang dan investasi. Kreativitas dalam keuangan sangat penting, karena dapat membuka jalan menuju ide-ide baru yang bisa menghasilkan peluang finansial. Dengan rutinitas yang membosankan, kita kehilangan kesempatan untuk menggali potensi yang lebih besar, baik dalam menciptakan sumber pendapatan baru atau menemukan solusi inovatif untuk masalah keuangan yang kita hadapi. Kreativitas membantu kita melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain, seperti investasi yang menguntungkan, cara menghemat uang yang efektif, atau metode baru untuk menambah penghasilan. Tanpa keberanian untuk berpikir kreatif, kita akan kesulitan untuk keluar dari zona nyaman dan menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan finansial kita. Untuk menghindari terjebak dalam rutinitas, penting bagi kita untuk secara rutin mengevaluasi kebiasaan kita dan mencari cara untuk memperbaiki pendekatan kita dalam mengelola uang. Cobalah untuk membuka pikiran kita terhadap ide-ide baru, seperti belajar dari orang-orang sukses, mengikuti perkembangan pasar, atau bahkan mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Berani untuk melakukan eksperimen kecil dalam hal keuangan akan membuka peluang besar yang mungkin sebelumnya tidak kita pertimbangkan. Selain itu, kita juga harus memberikan waktu untuk diri sendiri agar bisa beristirahat dari rutinitas yang monoton. Meluangkan waktu untuk mengeksplorasi hobi, belajar hal baru, atau bahkan pergi berlibur dapat memberikan kita perspektif baru yang segar.
Ketika kita keluar dari rutinitas sehari-hari, pikiran kita akan lebih terbuka untuk menerima ide-ide kreatif yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Dengan cara ini kita bisa kembali ke masalah keuangan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berpikiran terbuka. Pada akhirnya, kekayaan seringkali datang dari kemampuan kita untuk berpikir berbeda dan menciptakan solusi yang unik. Jangan biarkan rutinitas membunuh potensi kreatif kita. Sebaliknya, beri ruang bagi diri kita untuk berpikir di luar kebiasaan. Dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kreativitas dalam keuangan bukan hanya tentang mencari cara menghasilkan uang, tetapi juga tentang menciptakan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Kemudian kesalahan yang bisa membuat kita sulit kaya yang ke-8 adalah menunda perubahan meskipun sudah menyadari kebiasaan buruk. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang adalah menunda perubahan meskipun mereka sudah sadar bahwa mereka memiliki kebiasaan buruk yang merugikan. Perubahan memang tidak mudah. Dan terkadang kita lebih memilih untuk mempertahankan kenyamanan meskipun kita tahu bahwa kebiasaan tersebut tidak membawa kita lebih dekat pada tujuan finansial kita. Menunda perubahan berarti kita menunda kemajuan dan peluang untuk meningkatkan kondisi keuangan kita. Sebagai contoh, seseorang mungkin sadar bahwa mereka menghabiskan uang terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak penting. Tetapi mereka terus melanjutkan kebiasaan tersebut karena merasa tidak ada yang salah atau tidak ingin merasa tertekan. Namun menunda perubahan ini justru memperburuk situasi keuangan mereka dalam jangka panjang. Semakin lama kebiasaan buruk dipertahankan, semakin sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Untuk mengubah kebiasaan buruk, kita harus bertindak segera. Ini berarti mengenali dan mengakui bahwa kita perlu melakukan perubahan. Kemudian menetapkan langkah konkret untuk memperbaiki kebiasaan tersebut. Meskipun perubahan itu sulit, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mengambil tindakan yang diperlukan. Ingat, setiap perubahan kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak besar pada masa depan kita. Selain itu, penting untuk membuat rencana perubahan yang realistis dan terukur. Jika kebiasaan buruk kita berkaitan dengan pengelolaan uang, misalnya, kita bisa mulai dengan membuat anggaran bulanan atau memprioritaskan tabungan. Memulai dengan langkah-langkah kecil dan melacak kemajuan kita dapat memberikan rasa pencapaian dan mendorong kita untuk terus maju. Dengan komitmen dan ketekunan, kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih sehat dan lebih mendukung tujuan finansial kita. Akhirnya, menunda perubahan hanya akan memperlambat perjalanan kita menuju kekayaan. Setiap hari yang kita tunda adalah satu hari yang hilang untuk memperbaiki kondisi keuangan kita. Oleh karena itu, penting untuk segera mengambil langkah pertama, meskipun itu terasa sulit atau tidak nyaman. Dengan konsistensi dan tekad, perubahan akan membawa kita lebih dekat ke tujuan finansial yang kita impikan. Kemudian kesalahan yang ke-9 adalah mengabaikan pendidikan non-formal yang mengembangkan keahlian praktis. Meskipun pendidikan formal penting, kita seringkali mengabaikan nilai dari pendidikan non-formal yang dapat mengembangkan keahlian praktis yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kekayaan. Pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan, pelatihan, atau belajar mandiri bisa memberikan pengetahuan yang lebih langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisnis. Tanpa investasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan non-formal, kita mungkin terjebak dalam keterbatasan keterampilan yang ada. Keahlian praktis ini sangat penting dalam dunia yang terus berkembang dan berubah. Misalnya, keterampilan dalam digital marketing, desain grafis, atau bahkan investasi saham bisa membuat perbedaan besar dalam meningkatkan pendapatan atau mengembangkan bisnis. Pendidikan non-formal tidak hanya memberi kita keterampilan yang relevan, tetapi juga memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman praktis yang seringkali lebih efektif daripada teori yang diajarkan di sekolah. Selain itu, banyak peluang karir dan bisnis yang berkembang pesat mengandalkan keterampilan non-formal.
Jika kita mengabaikan pentingnya pendidikan nonformal, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mengejar karir atau peluang yang lebih menguntungkan. Banyak orang yang mencapai kesuksesan besar karena mereka meluangkan waktu untuk belajar hal-hal baru di luar kurikulum formal. Dan hal ini membekali mereka dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan di pasar kerja. Belajar secara mandiri atau mengikuti pelatihan juga memungkinkan kita untuk mengakses pengetahuan yang mungkin tidak tersedia di sekolah formal. Dengan sumber daya seperti buku, video tutorial, atau kursus online, kita bisa mendapatkan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan minat kita. Dengan cara ini, kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Pada akhirnya, pendidikan nonformal adalah investasi yang sangat berharga untuk mempercepat perjalanan kita menuju kekayaan. Tanpa terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru, kita akan tertinggal dalam persaingan. Jadi, mulailah mencari peluang untuk meningkatkan keahlian kita di luar pendidikan formal dan buka pintu bagi berbagai peluang baru yang bisa membawa kita lebih dekat pada tujuan finansial kita. Kemudian kesalahan yang harus kita hindari untuk menjadi kaya yang ke-10 adalah mengabaikan kegagalan sebagai pembelajaran yang bernilai. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Namun banyak orang mengabaikan atau bahkan takut menghadapinya. Alih-alih melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, banyak orang cenderung menghindarinya atau merasa terpuruk karenanya. Padahal kegagalan bisa menjadi guru yang sangat berharga dalam perjalanan menuju kekayaan. Setiap kali kita gagal, kita diberi kesempatan untuk menganalisis apa yang salah, memperbaiki kesalahan tersebut, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Ketakutan terhadap kegagalan seringkali menghalangi kita untuk mengambil resiko yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Dalam dunia investasi misalnya, banyak orang takut berinvestasi karena khawatir akan kehilangan uang. Namun mereka yang berhasil besar adalah mereka yang berani belajar dari kegagalan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk membuat keputusan yang lebih cerdas di masa depan. Kegagalan mengajarkan kita tentang ketekunan, fleksibilitas, dan cara-cara untuk memperbaiki langkah kita. Salah satu cara untuk memanfaatkan kegagalan adalah dengan melakukan evaluasi diri yang jujur. Alih-alih merasa malu atau frustrasi, cobalah untuk melihatnya dari perspektif yang lebih positif. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut? Apa yang dapat kita lakukan berbeda agar tidak mengulang kesalahan yang sama? Dengan cara ini, kegagalan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan, bukan penghalang. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dalam banyak kasus, kegagalan justru membuka jalan menuju peluang yang lebih besar. Beberapa orang sukses terbesar di dunia pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil mencapai tujuan mereka. Jadi jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita. Gunakan itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih bijak, lebih cerdik, dan lebih berani. Pada akhirnya, kita harus mengubah pandangan kita terhadap kegagalan. Alih-alih menghindari atau menakutinya, kita harus melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan menuju kekayaan. Kegagalan memberikan wawasan yang tidak bisa didapatkan hanya melalui kesuksesan. Jadi, terimalah kegagalan dengan lapang dada, pelajari darinya, dan terus maju dengan keyakinan yang lebih besar. Kesalahan yang sering kali membuat kita sulit kaya yang ke-11 adalah fokus pada memiliki uang daripada membuat uang bekerja untuk Anda. Seringkali orang terjebak dalam mentalitas mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tanpa memahami pentingnya membuat uang bekerja untuk kita. Banyak orang fokus pada penghasilan tetap dan tidak cukup memperhatikan bagaimana cara membuat uang mereka menghasilkan lebih banyak uang. Dengan memiliki mindset yang tepat, kita bisa mengubah pendekatan kita terhadap keuangan dan mencari cara untuk membuat uang bekerja secara pasif, seperti melalui investasi atau menciptakan sumber pendapatan pasif.
Membuat uang bekerja untuk kita bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras. Sebaliknya, ini adalah tentang membuat uang yang kita miliki berputar dan berkembang melalui investasi yang bijak, seperti saham, properti, atau bisnis. Dengan pendekatan ini, kita bisa membangun sumber daya finansial yang memberikan kita lebih banyak kebebasan dan kesempatan, tanpa harus terus-menerus bekerja untuk menghasilkan uang. Penting untuk memikirkan pengelolaan uang secara jangka panjang dan menghindari pendekatan yang hanya fokus pada hasil instan. Banyak orang cenderung membeli barang-barang konsumtif yang hanya memberikan kepuasan sementara, daripada berinvestasi dalam aset yang dapat menghasilkan pendapatan di masa depan. Untuk menjadi kaya, kita perlu berpikir tentang bagaimana mengalihkan sebagian besar penghasilan kita ke dalam instrumen yang dapat memberikan pengembalian dalam jangka panjang. Jika kita hanya fokus pada penghasilan, kita mungkin akan merasa puas dengan pencapaian finansial sementara. Namun jika kita berfokus pada membuat uang bekerja untuk kita akan melihat pertumbuhan yang berkelanjutan. Menggunakan uang untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, atau bahkan membuka bisnis baru adalah cara yang jauh lebih efektif untuk mencapai kebebasan finansial. Akhirnya, memikirkan bagaimana uang kita dapat bekerja untuk kita bukan hanya tentang meningkatkan kekayaan materi, tetapi juga tentang membangun kebebasan dan kontrol atas hidup kita. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap keuangan dan menciptakan peluang yang lebih besar di masa depan. Kemudian, kesalahan yang ke-12 adalah terlalu bergantung pada pengaruh orang lain dalam keputusan keuangan. Bergantung pada orang lain dalam membuat keputusan keuangan seringkali menjadi bumerang. Banyak orang terlalu bergantung pada nasihat teman, keluarga, atau bahkan influencer keuangan, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi atau memahami keputusan tersebut secara mendalam. Meskipun nasihat orang lain bisa bermanfaat, kita tidak bisa selalu mengandalkan pendapat orang lain sebagai dasar keputusan finansial kita. Keputusan keuangan harus didasarkan pada pengetahuan pribadi, riset yang matang, dan pemahaman tentang situasi kita sendiri. Penting untuk mengenali bahwa setiap orang memiliki situasi keuangan yang berbeda. Apa yang berhasil untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lain. Misalnya, beberapa orang mungkin sukses dengan investasi saham, sementara yang lain lebih suka berinvestasi dalam real estate atau usaha kecil. Bergantung terlalu banyak pada orang lain dapat menyebabkan kita mengikuti tren atau pola pikir yang tidak sesuai dengan tujuan finansial kita sendiri. Daripada terlalu banyak bergantung pada nasihat orang lain, kita seharusnya fokus pada pendidikan finansial pribadi. Mengambil waktu untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar keuangan, berinvestasi dalam diri sendiri melalui kursus, dan melakukan riset sendiri adalah langkah-langkah yang akan memberi kita kontrol lebih besar atas keputusan keuangan kita. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cocok dengan tujuan kita. Selain itu, saat kita terlalu bergantung pada orang lain, kita juga bisa menjadi korban keputusan yang didorong oleh emosi atau pengaruh eksternal. Misalnya, seseorang mungkin memutuskan untuk mengikuti investasi yang sedang tren karena teman-temannya melakukannya, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami resiko yang terlibat. Keputusan keuangan harus didasarkan pada fakta dan analisis, bukan pada tekanan dari orang lain. Untuk mencapai kekayaan, kita harus belajar untuk berdiri teguh pada keputusan finansial kita dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Ini berarti memiliki keyakinan pada diri sendiri, meskipun terkadang orang lain mungkin tidak setuju dengan keputusan kita. Jangan biarkan pengaruh luar mengaburkan penilaian kita. Dan pastikan setiap keputusan yang kita buat didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan kesadaran tentang tujuan keuangan kita. Kemudian kesalahan yang harus kita hindari untuk menjadi lebih kaya di masa depan yang ke-13 adalah tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dalam keputusan investasi. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam keputusan finansial mereka.
Di masa lalu, banyak orang hanya fokus pada keuntungan finansial tanpa memperhatikan bagaimana investasi mereka dapat mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Namun, kini semakin banyak orang yang memilih untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam keputusan investasi mereka. Mengabaikan dampak lingkungan bisa membuat kita kehilangan peluang untuk berinvestasi dalam perusahaan atau proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi keberlanjutan planet ini. Investasi yang berkelanjutan tidak hanya membantu melindungi lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang. Perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial seringkali memiliki kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang karena mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan global yang berhubungan dengan perubahan iklim, regulasi, dan permintaan konsumen yang berubah. Memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang mendukung keberlanjutan bisa menjadi keputusan cerdas secara finansial dan etis. Penting untuk mengevaluasi perusahaan atau produk investasi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Banyak perusahaan sekarang yang menyediakan laporan ESG yang memberikan wawasan tentang bagaimana mereka mengelola resiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan memprioritaskan investasi yang berkelanjutan, kita bisa berkontribusi pada dunia yang lebih baik sambil membangun kekayaan pribadi. Selain itu, berinvestasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dapat membuka peluang baru yang mungkin tidak terlihat oleh investor tradisional. Banyak sektor yang sedang berkembang seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan pertanian berkelanjutan menawarkan potensi keuntungan yang besar. Dengan menjadi bagian dari tren ini, kita bisa mencapai tujuan finansial kita sambil memberikan kontribusi positif terhadap planet ini. Dengan demikian, penting untuk melihat lebih jauh dari keuntungan finansial semata. Keputusan investasi yang bijak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada lingkungan dan masyarakat. Dengan cara ini, kita tidak hanya membangun kekayaan pribadi, tetapi juga berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Kemudian kesalahan yang ke-14 adalah takut berinvestasi dalam diri sendiri dengan pelatihan atau pengembangan keahlian. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang adalah takut berinvestasi dalam diri sendiri. Banyak yang merasa bahwa pengeluaran untuk pendidikan atau pelatihan tambahan adalah biaya yang tidak perlu. Padahal itu adalah salah satu investasi terbaik yang dapat kita lakukan. Mengembangkan keahlian atau memperoleh pengetahuan baru tidak hanya meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi dunia kerja, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan finansial di masa depan. Investasi dalam diri sendiri melalui pelatihan atau pendidikan memberikan manfaat jangka panjang yang tak ternilai. Misalnya, pelatihan di bidang keuangan atau teknologi dapat memberikan kita keterampilan yang sangat dicari di pasar kerja, yang pada gilirannya meningkatkan nilai kita sebagai profesional dan membuka peluang karir yang lebih menguntungkan. Tanpa keahlian yang relevan, kita akan kesulitan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Banyak orang takut mengeluarkan uang untuk pendidikan atau pelatihan karena mereka merasa itu adalah pemborosan. Padahal, pelatihan dan pengembangan diri bisa menjadi sumber penghasilan tambahan atau bahkan membantu kita beralih ke karir yang lebih menguntungkan. Ketakutan ini seringkali berasal dari ketidakpastian. Namun kenyataannya, investasi dalam diri sendiri seringkali memberikan return yang lebih besar daripada investasi finansial lainnya. Selain itu, berinvestasi dalam diri sendiri juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan pribadi. Ketika kita belajar dan mengembangkan keterampilan baru, kita merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan dan merasa lebih puas dengan diri kita sendiri. Hal ini juga berdampak positif pada cara kita mengelola keuangan, karena rasa percaya diri yang lebih tinggi dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan uang. Jadi jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi kita untuk berinvestasi dalam diri sendiri.
Pelatihan, kursus, atau pendidikan tambahan adalah salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri kita untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Dengan keterampilan yang lebih baik, kita akan lebih siap untuk meraih peluang dan menghadapi tantangan yang datang. Kemudian kesalahan yang membuat kita sulit kaya yang ke-15 adalah menganggap semua hutang itu buruk tanpa membedakan jenisnya. Banyak orang menganggap semua jenis hutang sebagai sesuatu yang buruk, padahal tidak semua hutang itu sama. Hutang bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak, terutama jika digunakan untuk investasi yang menguntungkan, seperti membeli properti atau memulai bisnis. Namun penting untuk memahami perbedaan antara hutang yang produktif dan hutang yang konsumtif, karena keduanya memiliki dampak yang sangat berbeda terhadap keuangan kita. Hutang produktif adalah hutang yang digunakan untuk memperoleh aset atau pendapatan di masa depan. Misalnya hutang yang digunakan untuk membeli rumah yang akan memberikan keuntungan finansial melalui apresiasi nilai properti atau penghasilan sewa. Atau hutang yang digunakan untuk investasi dalam bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Dengan menggunakan hutang untuk tujuan yang produktif, kita dapat mempercepat pertumbuhan kekayaan kita tanpa harus mengandalkan hanya pada penghasilan bulanan. Di sisi lain, hutang konsumtif seperti hutang kartu kredit atau pinjaman pribadi untuk membeli barang-barang konsumtif dapat merusak keuangan kita. Hutang jenis ini tidak memberikan nilai tambah atau pendapatan di masa depan. Malah seringkali membawa bunga yang tinggi dan membebani kita dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam mengelola hutang dan memastikan bahwa kita hanya mengambil hutang untuk hal-hal yang memberikan manfaat jangka panjang. Penting juga untuk memiliki rencana pembayaran yang jelas saat mengambil hutang. Hutang yang dikelola dengan baik dengan pembayaran tepat waktu dapat membantu meningkatkan skor kredit dan memberi kita akses ke pinjaman dengan bunga lebih rendah di masa depan. Namun jika hutang tidak dikelola dengan bijak, hal itu dapat menjadi beban finansial yang berat dan menghambat kemajuan kita dalam mencapai kekayaan. Jadi jangan menakuti hutang secara keseluruhan, tetapi pelajari cara menggunakan hutang dengan bijak. Dengan mengelola hutang dengan cerdas, kita dapat memanfaatkan peluang investasi yang lebih besar dan mempercepat perjalanan kita menuju kekayaan. Hutang yang dikelola dengan baik bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam membangun aset dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Kemudian kesalahan finansial yang bisa menghambat kekayaan yang ke-16 adalah membiarkan emosi mengendalikan keputusan finansial. Emosi seringkali menjadi faktor yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan finansial. Ketika kita membuat keputusan berdasarkan emosi, kita cenderung membuat pilihan yang impulsif dan tidak rasional, yang bisa beresiko merugikan keuangan kita. Misalnya, membeli barang secara impulsif karena dorongan keinginan atau panik menjual saham saat pasar sedang turun karena takut kehilangan uang dapat menghancurkan rencana keuangan kita. Untuk mencapai kekayaan, kita perlu belajar untuk mengendalikan emosi kita dan membuat keputusan yang berdasarkan logika dan perencanaan yang matang. Ini berarti tidak membiarkan ketakutan atau keserakahan mempengaruhi keputusan investasi kita. Sebaliknya, kita harus membuat keputusan berdasarkan data, riset yang matang, dan tujuan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, kita dapat menghindari keputusan yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasar atau tekanan sosial. Salah satu cara untuk mengelola emosi dalam pengambilan keputusan finansial adalah dengan memiliki strategi yang jelas dan disiplin. Ketika kita sudah memiliki rencana yang terperinci, kita lebih cenderung untuk tetap tenang dan mengikuti strategi tersebut, bahkan ketika situasi pasar menjadi tidak menentu. Hal ini membantu kita untuk menghindari keputusan impulsif yang dapat merugikan keuangan kita. Selain itu, penting untuk mengetahui kapan kita perlu mengambil jeda dan tidak membuat keputusan langsung ketika kita merasa emosional. Banyak orang yang membuat keputusan keuangan besar saat mereka merasa senang atau sangat tertekan, yang seringkali berakhir dengan keputusan yang buruk.
Jika kita merasa emosional, lebih baik untuk menunggu sampai kita merasa lebih tenang dan dapat berpikir secara rasional. Dengan mengendalikan emosi dan membuat keputusan berdasarkan logika dan perencanaan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan finansial jangka panjang. Keputusan finansial yang cerdas dan terencana tanpa dipengaruhi oleh emosi adalah kunci untuk mencapai kekayaan dan kebebasan finansial. Kemudian kesalahan yang ke-17 adalah tidak menghargai kecilnya pencapaian sebagai langkah menuju kekayaan. Seringkali kita terfokus pada tujuan besar dan akhirnya meremehkan pencapaian kecil yang terjadi sepanjang perjalanan. Padahal pencapaian-pencapaian kecil ini sebenarnya sangat penting dan bisa menjadi indikator kemajuan yang nyata menuju tujuan keuangan yang lebih besar. Setiap langkah kecil yang kita ambil seperti menabung secara konsisten, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau berhasil membayar sebagian hutang harus dihargai. Karena itu adalah bagian dari proses untuk mencapai kekayaan. Menghargai pencapaian kecil membantu kita tetap termotivasi. Ketika kita melihat hasil dari usaha kita, walaupun kecil, itu memberi kita dorongan semangat untuk terus berusaha. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membantu kita merasa lebih dekat dengan tujuan besar yang ingin dicapai. Dengan fokus pada kemajuan yang kita buat, kita akan lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang benar. Bahkan jika tantangan atau rintangan datang menghadang. Terkadang kita lebih cenderung untuk merayakan keberhasilan besar saja. Padahal perjalanan menuju kekayaan seringkali penuh dengan langkah-langkah kecil yang membentuk kesuksesan itu sendiri. Tanpa menghargai setiap pencapaian, kita bisa merasa frustrasi atau kehilangan arah. Sebaliknya, dengan merayakan setiap langkah yang sudah kita capai, kita membangun kebiasaan positif yang akan mendukung kita dalam meraih tujuan keuangan yang lebih besar. Selain itu, menghargai pencapaian kecil juga membantu kita untuk lebih sabar dan realistis. Kekayaan tidak datang dalam semalam. Itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, yang terkadang tidak terlihat langsung. Jika kita bisa menghargai pencapaian kecil, kita belajar untuk bersabar dan memahami bahwa proses menuju kekayaan membutuhkan waktu. Jadi jangan lupa untuk merayakan setiap langkah yang sudah Anda capai. Dengan demikian, Anda tetap terinspirasi untuk terus maju dan menjalani perjalanan keuangan Anda dengan penuh semangat. Pencapaian kecil memang mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi itu adalah fondasi yang akan membantu Anda membangun kekayaan jangka panjang. Kemudian kesalahan finansial yang sulit membuat kita kaya yang ke-18 adalah bekerja keras tapi tidak cerdas dalam mencari sumber pendapatan. Bekerja keras memang penting, tetapi jika kita hanya berfokus pada kerja keras tanpa bekerja cerdas, kita bisa merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kita lebih dekat pada tujuan kekayaan. Banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan tambahan atau peluang baru. Untuk benar-benar mencapai kekayaan, kita perlu bekerja dengan cara yang lebih efektif dan memanfaatkan waktu serta sumber daya secara optimal. Salah satu cara untuk bekerja lebih cerdas adalah dengan fokus pada sumber pendapatan yang dapat memberikan hasil lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Misalnya, menggali peluang bisnis sampingan atau investasi yang bisa memberikan pendapatan pasif, seperti berinvestasi di saham, properti, atau membuat produk digital yang dapat dijual secara otomatis. Hal ini memungkinkan kita untuk menghasilkan uang tanpa harus terus bekerja keras dalam pekerjaan utama setiap saat. Menggunakan waktu dengan bijak juga termasuk mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan kita. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas yang memakan waktu atau mengelola waktu dengan lebih baik agar bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar menghasilkan. Misalnya, jika kita dapat mengotomatisasi beberapa aspek keuangan seperti pembayaran tagihan atau investasi otomatis, kita bisa menghemat waktu yang berharga untuk fokus pada peluang pendapatan yang lebih besar. Selain itu, penting untuk terus berinvestasi dalam pengembangan diri dan keterampilan yang relevan dengan tren pasar.
Dengan memiliki keahlian yang lebih tinggi atau mempelajari sesuatu yang baru, kita bisa membuka peluang untuk pekerjaan dengan gaji lebih tinggi atau bahkan menciptakan peluang usaha sendiri. Fokus pada pekerjaan yang mendatangkan nilai lebih dalam jangka panjang dapat menghasilkan kekayaan yang jauh lebih besar daripada bekerja keras tanpa arah yang jelas. Jadi jangan hanya bekerja keras, fokuslah pada cara bekerja dengan lebih cerdas dan strategis. Dengan memilih sumber pendapatan yang tepat dan memanfaatkan waktu secara efektif, Anda bisa mempercepat perjalanan Anda menuju kekayaan. Kemudian kesalahan yang ke-19 adalah meremehkan kekayaan bukan hanya dari uang, tapi juga dari waktu dan pengalaman. Banyak orang cenderung berpikir bahwa kekayaan hanya diukur dari jumlah uang yang kita miliki. Padahal kekayaan sejati juga dapat datang dari waktu yang kita miliki dan pengalaman yang kita dapatkan. Waktu adalah aset yang tak ternilai harganya. Dan bagaimana kita mengelolanya dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesuksesan finansial kita. Menghabiskan waktu dengan cara yang bijak untuk memperkaya pengalaman dan membangun hubungan yang berarti seringkali jauh lebih berharga daripada sekedar menambah jumlah uang. Misalnya, waktu yang dihabiskan untuk keluarga, sahabat, atau untuk melakukan kegiatan yang memberi kepuasan batin akan membuat kita merasa lebih kaya dalam aspek kehidupan yang lebih dalam. Kekayaan pengalaman seperti perjalanan, belajar hal baru, atau berkontribusi pada masyarakat juga memperkaya hidup kita dan membuka perspektif baru. Ini bisa memperkaya cara kita memandang dunia dan membuat kita lebih bijak dalam membuat keputusan finansial. Selain itu, pengalaman juga berperan besar dalam membentuk kemampuan kita dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang. Orang yang memiliki pengalaman berharga dalam bidang tertentu akan memiliki keunggulan lebih besar di pasar kerja atau dalam menjalankan bisnis. Pengalaman mengajarkan kita untuk lebih tanggap terhadap perubahan, lebih kreatif dalam menemukan solusi, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ketika kita memandang kekayaan sebagai sesuatu yang melampaui uang, kita mulai mengapresiasi aspek-aspek lain dalam hidup kita yang lebih bernilai. Dengan mengelola waktu dengan bijak, kita tidak hanya menciptakan peluang finansial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup yang lebih memuaskan dan bermakna. Keuangan yang sehat adalah hasil dari cara kita mengelola waktu dan pengalaman secara bijak. Jadi, ingatlah bahwa kekayaan bukan hanya soal uang. Waktu dan pengalaman yang kita peroleh juga merupakan bagian dari kekayaan sejati. Mengelola keduanya dengan bijaksana akan memberikan kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Kemudian kesalahan yang harus kita hindari untuk menjadi lebih kaya dalam hidup yang ke-20 atau yang terakhir adalah mengabaikan kekuatan tindakan konsisten dibandingkan hanya merencanakan. Merencanakan adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan menuju kekayaan. Tetapi tanpa tindakan yang konsisten, rencana itu tidak akan memberikan hasil. Banyak orang terjebak dalam fase merencanakan, mengubah rencana berkali-kali tanpa pernah benar-benar melaksanakan langkah-langkah tersebut. Pada akhirnya, tanpa tindakan nyata, merencanakan saja tidak akan menghasilkan kekayaan. Kekuatan dari tindakan konsisten terletak pada kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, meskipun tampak tidak signifikan, akan membentuk masa depan kita. Dengan terus-menerus mengambil langkah-langkah kecil yang terarah, kita bisa mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Konsistensi dalam menabung, berinvestasi, atau mengelola pengeluaran adalah kunci untuk mengubah rencana menjadi kenyataan. Tindakan konsisten juga membantu kita mengukur kemajuan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Ketika kita bertindak secara teratur, kita bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki hasil. Ini memberi kita kontrol yang lebih besar atas proses kita dan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, dengan bertindak konsisten, kita menunjukkan komitmen kepada diri sendiri untuk mencapai tujuan kita. Ini membantu kita tetap fokus dan tidak teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Setiap langkah yang diambil membangun momentum yang lebih besar,
yang akhirnya akan mendorong kita lebih dekat kepada kebebasan finansial. Jadi, jangan hanya berfokus pada merencanakan. Tindakan konsisten adalah kunci untuk mewujudkan kekayaan yang kita impikan. Dengan melakukan tindakan setiap hari, kita akan melihat bagaimana rencana kita terwujud menjadi kenyataan. Mencapai kekayaan bukan hanya soal memiliki uang, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola hidup kita secara menyeluruh. Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam perjalanan menuju kekayaan bisa menjadi halangan besar jika kita terus mengulanginya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri, seperti mengabaikan jaringan sosial, meremehkan pencapaian kecil, atau terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Dengan memperbaiki kebiasaan tersebut, kita akan semakin dekat dengan tujuan finansial yang kita impikan. Kunci utama dalam mencapai kekayaan sejati adalah keberanian untuk bertindak dengan bijaksana dan konsisten. Setiap langkah kecil yang kita ambil, seperti menghargai waktu, berinvestasi dalam diri sendiri, atau memperbaiki pola pikir kita, adalah bagian penting dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Jangan biarkan ketakutan atau kebiasaan buruk menghambat langkah kita. Fokuslah pada tindakan yang dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa kesuksesan finansial bukanlah tujuan yang datang dalam semalam. Ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang bijaksana dan tindakan-tindakan yang konsisten seiring waktu. Jadi mulailah dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan tadi dan teruslah berusaha dengan tekad yang kuat. Masa depan keuangan yang lebih baik ada di tangan kita dan hanya kita yang dapat mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar video ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sekian dari Jejolok Finance. Wassalam.